Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Di dalam video kali ini, kelompok kami akan menganalisis pengintegrasian teknologi dalam media pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama, Suhelma, yang kedua, Rohayu, yang ketiga, Rita Narulita, yang keempat, Siti Debi Parera, yang kelima, Siti Nurmalia, dan yang keenam, Fitria Diani. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menunjukkan mengenai video pembelajaran yang dilakukan oleh guru bernama Siti Sumarlin SPD. Beliau menjelaskan materi pembelajaran dengan judul Ciptakan Kelas Aktif dengan Pembelajaran Berdiferensiasi dan Pemanfaatan Aplikasi Kahoot. Platform yang digunakan oleh guru tersebut pada video pembelajarannya, pertama ada PowerPoint, yang kedua ada Kahoot, kemudian yang terakhir ada QR code atau bentuk video. Yang pertama, saya akan bahas mengenai PowerPoint template dulu. Di sini analisis SWOT yang kelompok kami lakukan adalah mengenai strength atau kekuatan dari aplikasi PowerPoint. Yang pertama, memudahkan dalam penyajian materi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran. Dan ketiga, efisiensi waktu di kelas. Gitu. Jadi untuk PowerPoint dalam analisis SWOT di bagian kekuatan, PowerPoint sendiri memudahkan seorang guru dalam memberikan materi pembelajaran di kelas. Dan yang kedua mengenai kekurangan dari aplikasi atau dari PowerPoint template ini. Yang pertama, peserta didik akan menjadi ketergantungan pada slide presentasi karena slide presentasi memuat tentang gambar gitu, visual dan sebagainya, menyebabkan distraksi dari si peserta didik. Yang kedua, memerlukan banyak perangkat pendukung seperti laptop, proyektor, yang perangkat ini tidak selalu tersedia di sekolah. Yang ketiga, persiapan perangkat dapat memakan waktu jika ada masalah teknis. Betul, jika perangkat proyektor dan laptopnya tidak memadai atau terjadinya masalah teknis, akan memakan waktu pembelajaran, sedangkan waktunya terus berjalan. Yang selanjutnya, tidak semua sekolah memiliki perangkat yang memadai. Terus lalu untuk peluang dari PowerPoint template ini ada dua. Yang pertama memungkinkan penyampaian informasi secara visual dan yang kedua mendukung integrasi berbagai media seperti video, audio yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama, membatasi variasi metode pengajaran dan mengurangi kreativitas guru dalam penyampaian materi. Itu artinya tidak semua guru, tapi beberapa mungkin akan mengandalkan selalu PowerPoint template ini dalam media pembelajaran, sehingga akan membatasi kreativitas seorang guru. Dan kedua, keterbatasan teknologi atau masalah perangkat keras dan jaringan dapat mengganggu presentasi, asesmen, dan pembelajaran. Jika materi pembelajaran yang sudah disiapkan guru dalam PowerPoint template tidak tampil, tidak dapat ditampilkan, artinya materi pembelajaran tidak akan tersampaikan gitu kepada peserta didik. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai aplikasi Kahoot yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Kahoot sendiri memiliki kekuatan yang pertama visualisasi yang menarik, mudah digunakan, fleksibel, kompetitif. Visualisasi yang menarik tentunya akan memudahkan peserta didik untuk tertarik dalam pembelajaran gitu. Kahoot ini bisa digunakan dalam asesmen diagnostik non-kognitif atau mungkin untuk refleksi pembelajaran gitu. Bisa fleksibel dan kompetitif. Peserta didik satu dan yang lainnya bisa mengikuti atau bermain games dalam Kahoot ini.
gitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Lalu untuk kelemahan dari aplikasi Kahoot ini yang pertama ketergantungan pada teknologi, kedua keterbatasan tipe soal, dan ketiga tekanan kompetisi. Tuh, jadi ketergantungan pada teknologi tentu saja nanti saat di lapangan peserta didik ada saja yang ketagihan gitu ya ingin pembelajarannya menggunakan Kahoot ini, sedangkan dalam pembelajaran guru memiliki variasi metode pembelajaran, jadi tidak selalu akan menggunakan Kahoot gitu. Dan keterbatasan tipe soal di dalam Kahoot ini hanya tersedia soal-soal isian singkat gitu. Jadi tidak banyak variasinya gitu. Terus tekanan kompetisi. Oke, tekanan kompetisi karena peserta didik yang satu dan yang lainnya akan memperebutkan nilai gitu. Siapa yang benar, siapa yang mendapatkan poin yang terbanyak gitu. Lalu kemudian ada opportunity atau peluang dari aplikasi Kahoot ini. Yang pertama fitur kolaborasi, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, dan terakhir evaluasi pembelajaran. Lalu ada ancaman juga dari Kahoot ini. Yang pertama ketergantungan pada platform dan perangkat dan juga biaya. Karena di Kahoot ini tidak semua icon ininya permainannya itu gratis, ada yang berbayar. Selanjutnya untuk QR barcode akan dijelaskan oleh rekan saya, Diano, Fitria Diano. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan QR barcode. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan berkomunikasi menjadi lebih praktis. Kemudian yang kedua, menyimpan banyak informasi. Dan yang ketiga, mempermudah proses verifikasi akun. Kemudian ada juga weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Jadi bisa menyebabkan siswa ketergantungan pada teknologi. Yang kedua adalah masalah keamanan data. Terus yang ketiga, kurangnya aksesibilitas untuk semua siswa. Dan yang keempat ada kesalahan pemindaian akibat barcode robek atau rusak. Jadi ketika mengunduh barcode-nya gitu, bisa saja terjadi kesalahan dari barcode robek atau rusak, jadi tidak bisa digunakan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, membantu guru menyebarkan bahan ajar atau materi ajar. Yang kedua, memudahkan manajemen kelas. Dan yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Atau tadi, seperti yang di Strength, mempermudah gitu komunikasi menjadi lebih praktis. Kemudian, yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, memerlukan perangkat khusus seperti smartphone atau pemindai QR code. Kemudian yang kedua ada masalah keamanan data dan yang ketiga memerlukan sinyal internet yang stabil gitu. Kemudian di sini juga ada kelemahannya, ancamannya banyak iklan gitu. Jadi anak kadang tidak bisa membuka langsung file yang diupload di menggunakan QR barcode begitu. Selanjutnya di sini ada aspek ya, ada aspek. Kemudian aspek yang pertama adalah jenis teknologi yang digunakan ada atau ketersediaan gitu. Yang kedua ada jenis multimedia yang digunakan yaitu tersedia. Kemudian yang ketiga kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia. Yang keempat kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia. Kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia yaitu tersedia. Dan yang terakhir adalah ancaman dari tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia tersedia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Nurmaliah. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah video kedua, yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang disampaikan oleh seorang guru bernama Mary Fatmala HSPD, di mana guru bernama Ferry Fatmala SPD ini mengaplikasikan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi tentang iklan di kelas 8 SMP. Platform yang digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut ada tiga. Yang pertama adalah Canva, kemudian yang kedua adalah QR Code untuk merujuk pada YouTube, dan yang ketiga adalah Quizzes. Pada Canva tersebut digunakan sebagai media penyampaian materi pembelajaran
Kemudian QR code digunakan sebagai scan barcode untuk mengarahkan peserta didik pada video referensi yang ditampilkan pada platform YouTube. Kemudian, Quizizz digunakan sebagai media untuk mengevaluasi pembelajaran, yaitu melalui pembelian soal-soal post-test atau asesmen yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah analisis dari platform Canva, di mana platform Canva ini memiliki strength. Yang pertama adalah bisa merangsang kreativitas guru dengan menggunakan fitur yang tersedia pada Canva. Di mana pada Canva, guru dapat membuat materi pembelajaran interaktif, kemudian mudah diakses, dan desain yang dapat diunduh dan dibagikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, poin opportunity dari aplikasi Canva yang pertama adalah dapat meningkatkan keahlian guru dalam penggunaan teknologi. Kemudian yang kedua, aplikasi Canva memiliki peluang untuk mengerjakan tugas dengan cepat dan mudah. Dan yang ketiga, juga dapat digunakan sebagai peluang bisnis dalam bidang desain editor baik bagi guru maupun bagi konten kreator secara umum. Adapun untuk weakness atau kelemahan dari Canva, yang pertama adalah ketergantungan teknologi. Kemudian yang kedua, memerlukan koneksi internet yang stabil sehingga perlu dipertimbangkan apabila pembelajaran dilakukan di wilayah yang memang tidak support terkait dengan sinyal maupun koneksi internet. Kemudian yang ketiga, tidak ada fitur dan alat tersedia gratis. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang fitur gratisnya itu terbatas. Sehingga baik guru maupun peserta didik harus mengupgrade aplikasi Canva-nya menjadi aplikasi Canva Premium. Kemudian yang selanjutnya terbatasnya jumlah template dan stok fotografi yang ada dalam aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah threads. Yang pertama adalah tentu karena aplikasi Canva ini membutuhkan koneksi internet sehingga kadang koneksi internet ini menjadi ancaman ketika Canva ini dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, adanya ketergantungan baik bagi guru maupun siswa pada teknologi yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya tidak mengalami atau mendapatkan pengalaman personal secara langsung. Untuk yang selanjutnya adalah aplikasi Quizzes, di mana aplikasi Quizzes ini juga sama, memiliki strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk strength-nya, aplikasi Quizzes adalah aplikasi quiz interaktif yang sangat menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian, Quizzes juga sangat fleksibel, sehingga guru juga bisa dapat mendapatkan umpan balik langsung dari pembelajaran. Fitur Quizzes juga memungkinkan peserta didik memiliki sifat yang kompetitif karena hasil asesmen bisa didapatkan secara real time. Kemudian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai asesmen formatif dalam pembelajaran maupun asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran. Adapun weakness dari quizzes yang pertama adalah adanya ketergantungan teknologi, kemudian adanya pemahaman yang kurang mendalam tentang aplikasi, adanya potensi distraksi karena aplikasi ini membutuhkan fokus yang mendalam juga. Kemudian yang terakhir adalah biaya, karena ada beberapa fitur quizzes yang hanya bisa diakses oleh quizzes Pro atau Premium. Adapun untuk opportunity-nya, yang pertama adalah integrasi dengan teknologi lain yang sangat fleksibel, kemudian pengembangan fitur, dapat mensupport pembelajaran jarak jauh dan memungkinkan peserta didik untuk melakukan kolaborasi. Adapun threads dari aplikasi Quizzes atau platform Quizzes adalah yang pertama, peserta didik dapat terdistraksi karena banyaknya fitur-fitur dan juga hal-hal yang memang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik yang memang tidak menyukai quiz atau uh, kompetitif dalam suatu penyelesaian masalah atau soal. Untuk fitur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Dewi Parera, mengenai platform YouTube. Jadi di dalam QR barcode atau YouTube ini juga sama, terdapat strength, weakness, opportunity, dan juga threats. Untuk strength-nya yang pertama tidak berbayar, yang kedua mudah diakses, yang ketiga familiar, yang keempat keberagaman konten, dan yang terakhir yaitu memperkuat pemahaman materi. Jadi di penggunaan aplikasi YouTube ini kan sudah umum dipakai terutama dalam video pembelajaran dan sebagainya. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama ada bergantung pada internet, yang kedua terdapat iklan, yang ketiga konten yang tidak pantas, dan yang terakhir mudah teralihkan.
Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang, yaitu peningkatan pengguna internet. Yang kedua, peningkatan permintaan konten. Yang ketiga, inovasi dalam iklan. Dan yang terakhir yaitu monetasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Dalam aplikasi QR barcode atau YouTube, terdapat ancaman. Yang pertama, persaingan yang ketat. Yang kedua, penyebaran konten negatif, perubahan algoritma. Oke, selanjutnya di sini ada aspek. Yang pertama yaitu jenis teknologi yang digunakan, sudah ada ketersediaan ya. Yang kedua yaitu jenis multimedia yang digunakan juga ada ketersediaan. Yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan juga sudah ketersediaan ya. Yang keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dalam multimedia yang digunakan juga sudah ada di ketersediaan juga. Yang terakhir, yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan dalam pembelajaran di Indonesia juga sudah tersedia. Yang terakhir yaitu ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya, Suhelma. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana dalam isi kesimpulannya yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan model pembelajaran problem-based learning dalam video 1 dan discover learning dalam video 2 dengan pendekatan diferensiasi konten. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menggunakan PowerPoint template, Kahoot, Canva, Quizzes, sangat efektif dalam kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Peserta didik terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan durasi dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, tentu sebuah model atau metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan sekaligus. Apalagi pembelajaran berbasis teknologi. Seorang guru harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman, arus teknologi yang pesat. Akan tetapi, diimbangi oleh inovasi dan kreativitas yang tidak boleh kalah oleh teknologi. Oke, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.